simply come, longing just to bring something that offer that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of Endless World, no one could express how much you deserve. To our weekend pool, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, and it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, and it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, and it's all about you, Jesus. I'll bring you it's all about you. I'll bring you it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm
think I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai sharing kiss pada malam hari ini, mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat Engkau yang luar biasa untuk kami, untuk penyertaan Engkau Tuhan dan semuanya ya Bapa. Dan jikalau sementara kami akan mendengarkan firman Engkau ya Tuhan, pada malam ini ya Bapa, biar Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi ya Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami ya Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Makasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi bacaan pada malam hari ini kita ambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mungkin ini ayat yang sangat simple, ayat yang pendek, yang mudah sekali kita ingat ya. Bahkan sejak saya dari sekolah minggu juga, ayat ini terngiang-ngiang terus karena sering dibahas. Dan kita sekarang coba pikirkan, biasanya kondisi apa saja sih yang bisa membuat kita bersukacita? Biasanya kondisi yang baik ya. Misalnya ketika kita bisa liburan bersama keluarga, atau ketika kita naik jabatan di pekerjaan kita dan mendapat bonus, atau ketika anak kita lulus dengan nilai yang terbaik. Ada banyak hal yang membuat kita bersukacita, dan biasanya kondisinya baik. Di ayat ini disebutkan, bersukacitalah senantiasa. Apa arti senantiasa? Berarti setiap saat. Paulus memberikan nasihat untuk bersukacita setiap saat. Sekarang kita pikir bagaimana caranya kita bisa bersukacita setiap saat, sedangkan kondisi kita tidak melulu dalam keadaan yang baik. Pasti hidup kita tidak pernah lepas daripada yang namanya masalah. Sekarang pun yang dialami negara-negara di seluruh dunia, kita mengalami pandemi yang sama, yaitu COVID-19. Mungkin kita sekarang hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita takut keluar rumah, kita takut bertemu orang karena kita takut tertular. Atau kita takut usaha kita menjadi semakin sepi, atau kita sebagai karyawan, kita takut di PHK. Dan kita khawatir, kalau saya di PHK, bagaimana saya memenuhi kebutuhan keluarga? Dan mungkin banyak ketakutan-ketakutan atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Pada malam ini, kita akan menggali lebih dalam Filipi 4 ayat 4. Jadi, kitab Filipi ini disebut Book of Joy, kitab sukacita. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 4, ada 16 kata total sukacita dan bersukacita. Menariknya, ternyata Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang ada di dalam penjara.
hal yang mungkin menurut manusia tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang sedang di dalam penjara dan dia tidak tahu putusan apa yang bakal dia hadapi, apakah dilepaskan atau dia dihukum mati. Tapi di tengah kesengsaraannya itu, ketidakpastiannya Paulus, dia bisa menulis kitab Filipi yang disebut kitab sukacita. Hal yang mungkin secara manusia tidak masuk akal ya. Nah, malam ini kita mau sama-sama kita belajar lebih dalam dari Filipi 4 ayat 4. Apa sih sukacita yang dirasakan Paulus, sukacita seperti apa, dan kenapa Paulus bisa merasakan sukacita seperti itu. Memang ini nasihat untuk jemaat Filipi pada saat itu. Tapi saya yakin dan percaya nasihat ini masih relate untuk kita orang-orang percaya yang hidup di masa sekarang. Hari ini kita akan bagi ayat ini ke dalam 3 poin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan poin yang pertama yang perlu kita garis bawahi yaitu poin di dalam Tuhan. Kenapa poin di dalam Tuhan? Karena itu yang menjadi syarat utama kita bisa merasakan sukacita. Jadi saya yakin dan percaya kita semua yang mendengar sharing pada malam hari ini, kita sudah bertobat, kita sudah percaya Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita sudah mendapatkan hidup yang kekal dan urapan baru, yaitu Roh Kudus. Dan setelah itu kita berproses, kita membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Jadi di poin pertama ini, pastikan apakah kita sudah ada di dalam Kristus, dan tandanya apa sih orang yang sudah ada di dalam Kristus? Kita mau lihat di 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi di ayat ini disebutkan tanda orang yang sudah ada di dalam Kristus, yaitu kita menuruti firman-Nya. Dan kita hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi karakter-karakter kita sehari-hari mencerminkan karakter Kristus. Semakin sempurna menuju karakternya Kristus. Jadi yang jadi perenungan kita di poin pertama ini, pastikan kita sudah ada di dalam Dia. Pastikan kita sudah membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Dan tandanya tadi apa? Kita sudah ada di dalam Dia, kita menaati perintahnya. Dan karakter kita semakin menuju kesempurnaan seperti karakternya Kristus. Itu poin yang pertama, di dalam Tuhan. Kita masuk poin yang kedua, bersukacitalah. Jadi ketika kita sudah ada di dalam Kristus tadi di poin pertama, ada banyak hal-hal yang kita sadari yang bisa menjadi alasan kita untuk bersukacita. Jadi sukacita yang dimaksud di sini bukan sukacita yang didasarkan dari keadaan di luar kita, keadaan di sekitar kita. Jadi kalau keadaan di sekitar kita baik, baru kita bersukacita. Bukan sukacita yang seperti itu, tapi sukacita yang dari dalam memancar keluar, yang bisa kita sebut sukacita sejati. Jadi tadi balik lagi, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita menyadari ada banyak sekali hal-hal, alasan-alasan yang bisa kita membuat kita untuk bersukacita, merasakan sukacita sejati itu. Saya di sini cuma catat 3 alasan, tapi ini sudah lebih dari cukup. Alasan yang pertama, karena pengampunan. Jadi gini, ketika kita sudah bertobat dan percaya, ketika pertama kali kita percaya, di situ kita menyadari kita tuh orang berdosa yang harusnya dimurkai, harusnya mendapatkan hukuman kekal. Tapi karena anugerah Allah yang luar biasa, kita mendapatkan pengampunan. Gak ada sukacita yang lebih besar ketika kita diampuni dari hukuman kekal. Coba kita bayangin sama-sama gitu ya. Kita harusnya dihukum bukan cuma yang 5 tahun, 8 tahun, tapi kekal selamanya, hukuman mati. Tapi kita diampuni secara cuma-cuma. Pasti kita bersukacita karena alasan itu, karena pengampunan. Itu jadi
tidak hanya itu, kita juga diberi jaminan oleh Tuhan, jaminan hidup kekal. Jaminan kita tidak akan terpisah dari gembala kita. Kita buka di Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, itu alasan kita yang pertama ya. Saya ulangi sekali lagi, yang harus kita ingat kembali, harus kita renungkan kembali. Kita tuh dulunya manusia berdosa yang layak dapat hukuman kekal selama-lamanya. Tapi karena anugerah Allah yang luar biasa, kita diberikan pengampunan secara cuma-cuma. Gak hanya itu, kita diberikan jaminan hidup kekal dan jaminan kita tidak akan terpisah dari gembala kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kita hidup dipimpin Roh tadi ya, kita balik lagi, kita sudah ada dalam Kristus dan kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh selama proses itu. Nah, ketika kita membiarkan diri kita dipimpin Roh, selama proses itu kita menghasilkan buah Roh, yang salah satunya adalah sukacita. Itu alasan kedua. Dan alasan yang ketiga, alasan terakhir, sekaligus alasan yang jauh lebih besar dari alasan-alasan tadi, yaitu karena pribadi Tuhan Yesus sendiri. Paulus di sini mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Paulus mengenal seperti apa Tuhan yang dia sembah. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus merasa semua yang dia punya dulu-dulu itu sampah. Karena ketika Paulus punya Kristus, itu udah sangat lebih dari cukup. Di sini kita biasa bicara pengenalan akan Kristus, yang artinya kita bicara relasi dengan Kristus. Dan Paulus memusatkan hidupnya kepada Kristus. Filipi 1 ayat 21. Di situ Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kemudian di kitab Filipi ini Paulus menuliskan seperti apa Tuhan yang dia sembah. Kita mau lihat beberapa ayat saja. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 11, di situ Paulus menggambarkan Yesus itu sebagai teladan. Kemudian di Filipi 4 ayat 6, Paulus menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kita gak perlu khawatir, kita minta sama Tuhan. Mungkin kita khawatir ya di kondisi sekarang gitu, kondisi yang sangat tidak menentu gitu. Di sini Paulus menyatakan kalau Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi mungkin seringkali di tengah kekhawatiran, di tengah masalah, kita biasanya lupa ya sama pertolongan Tuhan sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin ini ada salah satu yang bisa membantu kita buat jurnal pertolongan Tuhan. Gimana maksudnya? Jadi mungkin ketika kita punya masalah, kita bisa tuliskan di jurnal kita tanggal sekian, dan pasti kita berdoa ya atas masalah ini, dan pasti Tuhan menjawab. Tuhan memenuhi di waktunya yang tepat. Kita tulis juga di jurnal itu gitu. Dan mungkin setelah itu kita pasti menghadapi masalah-masalah. Kita bisa buka kembali jurnal pertolongan Tuhan itu, kita bisa baca dan kita bisa teringat kembali apa pertolongan Tuhan untuk kita sebelum-sebelumnya. Gitu. Kemudian di Filipi 4 ayat 7, Tuhan yang Paulus sembah adalah
Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera. Bukan kondisi, bukan materi, bukan manusia, bukan keluarga kita gitu yang menjadi sumber damai sejahtera. Tapi Allah sendiri yang menjadi sumber damai sejahtera. Dan di Filipi 4 ayat 13, Tuhan yang memberi kekuatan dalam segala perkara. Saat itu Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus ketika dia lagi ada di dalam penjara. Dan di masa sekarang Tuhan pun dari dulu sampai sekarang yang jadi kekuatan kita ketika kita menghadapi perkara apapun. Jadi itu 3 alasan yang tidak terbantahkan, alasan yang membuat kita bisa merasakan sukacita sejati. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kekuatan kita, dan kita bangun terus relasi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang sama yang memberikan kepada kita pengampunan. Anugerah yang luar biasa berupa pengampunan. Dan yang ketiga, karena kita hidup dipimpin oleh Roh, sehingga kita menghasilkan buah Roh, yang salah satunya adalah sukacita. Itu yang kedua, poin yang kedua, bersukacitalah. Kita masuk ke poin yang ketiga, sekaligus poin terakhir, yaitu senantiasa. Jadi bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa setiap saat dalam keadaan sukar sekalipun? Bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita itu? Tadi kita udah tahu rahasianya biar kita bisa merasakan sukacita sejati, yaitu kita ada di dalam Tuhan, pastikan. Dan sekarang di poin 3, bagaimana caranya kita mempertahankan sukacita itu ketika di masa sulit sekalipun, yaitu pastikan kita tetap ada di dalam Dia. Gimana caranya? Kita sering check up rohani ya. Terus kita tetap memelihara firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita nggak cuman baca aja, tapi kita memahami firman Allah. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk memahami firman Allah. Kemudian kita taruh di dalam hati kita, gak berhenti sampai di situ. Kita lakukan firman itu. Terus jangan tolerir dosa sekecil apapun. Mau bohong sedikit, jangan tolerir sedikit pun dosa. Kemudian kita memelihara persekutuan dengan sesama orang percaya. Dan jangan lupa, kita taati perintahnya. Sehingga karakter kita semakin menuju kesempurnaan seperti karakternya Kristus. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya yang kedua? Caranya untuk kita bisa mempertahankan sukacita itu, yaitu tetap ada di dalam misi Tuhan. Hidup melayani sesama dan orang-orang yang belum mengenal Injil. Jadi pelayanan kita nggak terbatas di gereja aja ya. Karena kita lebih banyak hidup di luar. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, marketplace kita layani Tuhan di situ. Entah kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri atau sebagai anak, atau kita sebagai karyawan atau atasan, kita layani Tuhan di situ buat sekitar kita, buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau lihat contoh Paulus gitu yang sangat luar biasa hatinya untuk melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau Paulus mendirikan jemaat, dia nggak meninggalkannya begitu saja gitu, tapi dia follow up. Misalnya lewat surat-surat ini, ketika jemaat punya masalah, Paulus menulis surat untuk memberikan problem solving untuk mereka gitu. Dan di Filipi ini pun kita lihat gitu ya, di Filipi 1 ayat 4, Paulus bersukacita ketika dia berdoa untuk jemaat Filipi. Jadi hati melayani yang sangat luar biasa gitu untuk jiwa-jiwa. Dengan dia berdoa, membagikan kasihnya untuk jemaat, dia bisa bersukacita. Kemudian di Filipi 1 ayat 18 juga, Paulus bersukacita ketika Injil Kristus diberitakan. Itu yang menjadi sukacitanya Paulus ketika Injil diberitakan. Kita pun sama, tetap ada dalam misi Tuhan. Mungkin kita bingung mulai dari mana. Mulai aja dari hal-hal yang simpel. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk tetangga kita mungkin yang belum mengenal Tuhan.
kita berdoa untuk asisten rumah tangga kita, atau siapapun yang kita ingat, kita doakan untuk mereka. Atau hal simpel lain, kita ketika ketemu tetangga, kita berikan senyuman yang terbaik, keramahan kita untuk mereka, biar lewat senyuman kita, lewat keramahannya kita bisa membagikan kasihnya Kristus buat mereka. Atau mungkin ketika kita ketemu bapak-bapak yang lagi dorong gerobak di pinggir jalan, kita bisa memberikan nasi bungkus gitu. Coba kita lakukan hal-hal yang simpel itu, dan kita rasakan ada sukacita yang luar biasa ketika kita bisa membagikan kasih kepada orang di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi malam ini kita sudah lebih mengerti ayat Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Malam ini kita mengerti sukacita sejati itu bukan sukacita yang karena kondisi di luar kita baik, baru kita bisa bersukacita. Bukan sukacita yang seperti itu. Tapi sukacita sejati yang kita dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus, yang adalah sumber sukacita itu sendiri, sumber pengharapan kita, dan pastikan kita hidup dipimpin oleh Roh. Jadi sekalipun kita menghadapi masalah yang begitu berat, kesengsaraan, kita bisa tetap bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang adalah sumber segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat firman Engkau pada malam ini ya Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami ya Tuhan, sehingga kami bisa punya sukacita senantiasa ya Bapa, sekalipun keadaan kami sedang sulit Tuhan, karena kami punya Engkau yang adalah sumber segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapa, untuk Bapak Gembala kami, untuk keluarganya Tuhan, untuk setiap majelis, untuk setiap pelayan, setiap jemaat Engkau ya Tuhan. Kau yang mau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, Kau yang mau dengar doa mereka Tuhan, pertolongan mereka ya Bapa. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan ya Tuhan, Kau yang mau selalu sertai mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami juga ya Tuhan. Engkau yang mau memberikan hikmat kepada pemimpin kami, yang dari paling atas hingga paling bawah ya Bapa. Biar Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, terutama ketika mereka memimpin di tengah pandemi ini ya Tuhan. Biar Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan untuk setiap tenaga medis yang sedang berjuang ya Bapa. Untuk setiap yang terkena COVID juga Tuhan, Engkau yang mau berikan kesembuhan ya Tuhan. Dan Engkau yang mau pakai kami Tuhan, setiap anak-anak Engkau, untuk kami jadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan KIS pada malam hari ini. Kami mau berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back To the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the Think I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back To the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus.
It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all